Shalom, saudara. Saudara, dalam hidup ini kita sering meremehkan hal-hal yang kecil karena hasilnya biasanya tidak langsung terlihat. Ya, saudara, tapi seringkali kita tidak menyadari bahwa pohon yang besar juga bertumbuh tidak langsung besar ya, saudara ya. Tidak ada orang yang bangun suatu pagi lalu tiba-tiba menjadi orang yang paling sabar, saudara ya. Tidak ada orang yang tiba-tiba menjadi bijaksana, saudara. Tidak ada orang yang tiba-tiba jadi dekat dengan Tuhan. Karena karakter tidak dibentuk dalam satu hari, tapi karakter dibentuk dalam kebiasaan sehari-hari. Karena apa yang kita lakukan sesekali mungkin tidak terlalu menentukan hidup kita, saudara. Tapi apa yang kita lakukan berulang kali akan menentukan siapa diri kita. Hari ini kita masih ada di dalam seri hal-hal sederhana yang mengubahkan kehidupan. Hari ini saya akan bicara tentang kekuatan dari kebiasaan sederhana. Saya mau ajak kita membuka bersama firman Tuhan dalam Lukas 16 ayatnya yang ke-10, saudara. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Kalau kita perhatikan dengan baik ya, saudara, dalam ayat ini Tuhan tidak langsung bicara tentang perkara besar, saudara. Tapi Tuhan memulai dari perkara kecil, saudara. Seringkali dalam hidup ini kita ingin hasil yang besar, tapi kita mengabaikan proses-proses kecil yang membentuk kehidupan kita. Kita ingin menjadi dekat dengan Tuhan, tapi kita mengabaikan kebiasaan kita untuk berdoa. Kita ingin menjadi bijaksana, tapi kita mengabaikan kebiasaan-kebiasaan untuk belajar firman Tuhan. Kita ingin menjadi sabar, tapi kita mengabaikan kesempatan-kesempatan kecil yang sesungguhnya melatih kesabaran kita, saudara ya. Hari ini saya mau ajak kita memahami, saudara, bahwa kebiasaan-kebiasaan kecil, saudara ya, kebiasaan-kebiasaan sederhana itu membentuk sebuah karakter, saudara ya. Saya mau ajak kita melihat seorang tokoh di dalam Alkitab, Daniel, saudara. Kalau kita mendengar nama Daniel mungkin kita langsung mengingat gua singa ya, saudara ya. Kita mengingat keberaniannya, kita mengingat imannya, kita mengingat kesetiaan Daniel kepada Tuhan ya, saudara. Tapi sadarkah saudara bahwa Daniel tidak menjadi Daniel pada hari dia masuk ke dalam gua singa? Maksudnya keberanian dia, iman yang dia miliki kepada Tuhan, kesetiaannya, saudara ya, tidak terbentuk langsung pada hari di mana dia masuk dalam gua singa kan, saudara ya. Jauh sebelum itu ada kebiasaan-kebiasaan kecil dalam hidupnya yang sudah dia bangun ya. Saya mau ajak kita melihat Daniel 6 ayatnya yang ke-11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Perhatikan kalimat ini, saudara ya. Seperti yang biasa dilakukannya. Ini berarti bukan sesuatu yang baru, bukan sesuatu yang mendadak, saudara. Bukan sesuatu yang dia lakukan karena kepepet, karena sedang dalam masalah, tapi ini sudah menjadi kebiasaannya, saudara. Dan kebiasaan itulah yang membentuk karakter Daniel. Seringkali ketika kita melakukan sesuatu ya, saudara, kita berhenti karena kita merasa tidak ada perubahan sepertinya. Kita berdoa tapi belum ada perubahan. Kita sudah rajin membaca firman tapi belum ada perubahan. Kita sudah berusaha untuk setia tapi belum ada perubahan. Tapi saudara, bukankah kalau kita melihat sebuah pohon ya, saudara ya, bukankah akar pohon juga tidak terlihat ya, saudara ya? Tapi meskipun tidak terlihat, akar kan tetap bertumbuh. Meski tidak terlihat, akar tetap menguat, saudara ya. Meski tidak terlihat, akar sedang mempersiapkan pohon untuk musim yang akan datang, musim selanjutnya, saudara ya. Sehingga tidak semua pertumbuhan dapat langsung dilihat, saudara ya. Tapi apa yang tidak terlihat itu bukan berarti tidak sedang terjadi. Dan mungkin saat ini Tuhan sedang bekerja dalam hidupmu dengan cara yang tidak langsung terlihat, saudara ya. Sama seperti
akar pohon tadi. Tuhan seringkali bekerja melalui proses yang kecil. Kita sering mencari terobosan besar. Tapi Tuhan sering bekerja melalui kesetiaan yang kecil, saudara. Melalui doa-doa sederhana ya. Kemarin kita bicara tentang 5 menit bersama dengan Tuhan. Ya, Tuhan sering bekerja melalui waktu-waktu teduh kita yang mungkin singkat tapi kita lakukan dengan setia. Melalui keputusan-keputusan kecil kita untuk tetap taat kepada Tuhan. Melalui kebiasaan-kebiasaan yang mungkin tidak dilihat oleh siapapun, saudara. Dan di saat itu Tuhan sedang membangun karakter kita. Ya, saudara, dan karakter biasanya dibangun melalui rutinitas yang kelihatannya sederhana, saudara. Hari demi hari, sedikit demi sedikit, bahkan tahun demi tahun. Hari ini mungkin kau merasa hidupmu tidak banyak berubah, ya. Sepertinya keadaannya masih sama-sama aja. Mungkin kau masih bergumul dengan hal yang sama. Mungkin kau merasa langkahmu terlalu kecil. Tapi jangan menyerah ya, saudara, hari ini. Karena apa yang kau lakukan dengan setia hari ini sedang membentuk dirimu di masa depan. Setiap doa yang kau naikkan kepada Tuhan, setiap ayat yang engkau baca, setiap firman Tuhan yang kau renungkan, saudara. Setiap langkah ketaatan yang kau lakukan, saudara. Setiap keputusan untuk tetap datang kepada Tuhan, sesungguhnya tidak ada yang sia-sia. Jadi kita bicara tentang Daniel, saudara. Ketika orang melihat Daniel berdiri teguh di hadapan di gua singa, saudara, mereka melihat sebuah keberanian yang besar, saudara. Orang-orang di sekitarnya melihat keberanian Daniel yang luar biasa. Tapi Tuhan melihat seseorang yang selama bertahun-tahun setia untuk berdoa. Dalam segala keadaan dia setia untuk datang kepada Tuhan. Setia dalam hal-hal kecil. Dan mungkin itulah sebabnya Daniel tetap dapat berdiri dengan teguh ketika badai datang, ketika ujian datang di dalam hidupnya. Karena kekuatan yang besar seringkali dibangun melalui kebiasaan-kebiasaan kecil yang kita lakukan dengan setia. Hari ini mungkin kau belum melihat hasilnya, hari ini mungkin belum ada perubahan yang besar, hari ini mungkin belum ada jawaban yang langsung menjawab seluruh pergumulanmu, saudara. Tapi hari ini mari jangan meremehkan apa yang sedang Tuhan kerjakan dalam hidupmu melalui kesetiaanmu. Karena hidup yang diubahkan jarang dibentuk dalam satu malam, saudara. Tapi hidup yang diubahkan seringkali dibentuk sedikit demi sedikit melalui kebiasaan-kebiasaan sederhana yang kau lakukan dengan setia bersama dengan Tuhan. Mari pagi hari ini saya mau ajak kita datang kepada Tuhan. Kita angkat pujian bersama. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila
Kulihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Pagi hari ini biar setiap kita merenungkan kembali, saudara, kebiasaan-kebiasaan apa yang sedang kau bangun di dalam hidupmu. Kebiasaan-kebiasaan apa yang sedang kau lakukan dengan setia di dalam kehidupanmu hari ini. Mungkin ada di antara engkau yang hari ini masih belum bisa melihat perubahan yang terjadi. Mungkin kau belum bisa melihat kepastian itu. Mungkin kau masih belum bisa melihat masa depanmu dengan jelas. Tapi hari ini ketahuilah bahwa kebiasaan-kebiasaan sederhana yang kau lakukan dengan penuh kesetiaan kepada Tuhan bisa mengubahkan kehidupanmu, bisa mengubahkan masa depanmu. Dan hari ini mungkin ada di antara engkau yang hampir menyerah dengan kesetiaanmu. Mungkin kau merasa kesetiaanmu sepertinya tidak ada artinya. Mungkin kau merasa kesetiaanmu sepertinya diremehkan oleh orang lain. Mungkin kau merasa sepertinya kesetiaanmu tidak dianggap. Tapi hari ini ketahuilah bahwa Tuhan melihat setiap hal yang kau lakukan dengan penuh kesetiaan kepada Tuhan. Dan hari ini jangan menyerah, saudara. Dan kau yang berkata kepada Tuhan, Tuhan ini aku mau tetap setia melakukan apa yang jadi kehendak-Mu. Aku mau tetap taat akan apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupanku, Tuhan. Hari ini aku mau tetap setia melakukan setiap hal yang baik. Hari ini aku mau tetap setia membangun karakter yang baik di dalam kehidupanku. Bolehkah hari ini kau datang kepada Tuhan pagi hari ini? Bawa komitmenmu kepada Tuhan. Kan kau bisa membawa pergumulanmu kepada Tuhan, kekhawatiranmu, apa yang kau alami isi hatimu, kau bisa bawa kepada Tuhan. Dan minta kekuatan dari Tuhan yang akan memampukan kau untuk tetap setia. Setia melakukan apa yang Tuhan percayakan di dalam hidupmu. Saya berikan waktu untuk saudara datang kepada Tuhan, berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau setia dalam hidup kami. Terima kasih karena Engkau selalu memperhatikan setiap kami, kehidupan kami.
memperhatikan setiap hal yang kami lakukan Tuhan. Ampuni setiap kami kalau seringkali dalam hidup ini kami menginginkan hasil yang besar, tapi kami mengabaikan kesetiaan kami dalam hal-hal yang sederhana di dalam hidup ini. Hari ini ajar setiap kami untuk tetap setia kepada Tuhan. Ajar setiap kami untuk terus datang kepada Tuhan. Ajar setiap kami untuk kami membangun kebiasaan-kebiasaan yang membawa kami semakin dekat kepada Tuhan. Mampukan setiap kami Tuhan untuk kami bisa setia dalam perkara-perkara kecil. Untuk kami bisa setia dalam setiap hal yang Tuhan percayakan dalam hidup kami saat ini. Meskipun kami belum bisa melihat hasilnya. Meskipun saat ini mungkin kami belum bisa melihat jawabannya, meskipun saat ini mungkin kami masih belum bisa melihat perubahannya, tapi kami mau tetap setia karena kami tahu Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang setia di dalam kehidupan setiap kami. Hari ini mungkin kami belum bisa melihat hasilnya, tapi tolong setiap kami untuk kami tetap percaya bahwa Engkau sedang bekerja dalam hidup kami dan Engkau tetap pegang kendali atas kehidupan setiap kami, dan biar Engkau membentuk karakter kami melalui setiap langkah-langkah kecil yang kami lakukan bersama dengan Engkau Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan. Kami terima firman-Mu dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara yang diberkati dengan firman Tuhan hari ini, saudara bisa share ke orang-orang yang sedang membutuhkan saudara, biar setiap kita terus dikuatkan untuk kita bisa menjadi pribadi yang setia kepada Tuhan, setia melakukan apa yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan setiap kita. Dan saudara bisa tuliskan di kolom komentar, katakan aku mau tetap setia. Puji Tuhan, selamat menjalani hari ini saudara dengan penuh sukacita dan kekuatan yang baru dari Tuhan. Sampai berjumpa kembali besok dalam teduh kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.